Ibu Bapak yang saya hormati, Pak Agung Gumelar, Bapak Gubernur Lemhanas, jajaran pimpinan Lemhanas, dan ibu-ibu sekalian, serta bapak-bapak yang sangat saya hormati, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan pada kali ini, sebuah kesempatan untuk berbicara di forum yang sangat prestisius dan juga membahas topik yang sangat prestisius juga. Nah, saudara-saudara sekalian, Profesor Kishore Mahbubani, mantan Presiden National Security Council di United Nations, mengatakan bahwa in US, every presentation start with a joke. Jadi saya juga mau start with a joke. Ladies and gentlemen, I would like to tell you a very short story. Once upon a time, there was a man named Unbelievable. Mr. Unbelievable married with the very beautiful young lady, and they become the very happy couple. One day, Mr. Unbelievable gets sick and dying. He called his wife, "My darling, if I die, please promise me, don't put my name on my graveyard. Enough is enough. I got that very idiotic name since I was born until I die. So I don't want anybody knows me after I die as Mr. Unbelievable." His wife agreed. Mr. Unbelievable died, and his wife put the word in the graveyard like this: "Faithful husband who never betrayed his wife." Suami yang setia yang tidak pernah mengkhianati istrinya. And what happened afterward? Everybody who passing by the graveyard, they look at the word "rest in peace, faithful husband who never betrayed his wife." All of them get the same response. All of them said, "Wow, unbelievable." Baiklah, itu joke untuk orang cerdas karena judul kita juga adalah pertahanan cerdas. Saudara-saudara sekalian, saya mulai presentasi saya dengan menyampaikan, ya, ini referensi buku-buku yang saya jadikan rujukan untuk presentasi pada pagi hari ini. Nah, karena kita berbicara tentang ancaman serangan udara, maka saya mulai dengan apa yang dikatakan oleh Julio Douhet, ya, yang dengan bukunya yang terkenal adalah The Command of the Air. Julio Douhet ini hidup dari 1869 sampai dengan 1930. Tetapi pemikiran-pemikirannya tentang strategi udara lebih banyak terekspos di Amerika dan di Western Power dibandingkan di negerinya sendiri. Dan begitu istimewanya poin-poin atau pemikiran-pemikiran Julio Douhet ini, banyak sekali analisis yang berkembang dari buku yang ditulisnya Command of the Air. Beberapa hal saya angkat di sini. Julio Douhet mengatakan, war will begin in the air. War adalah clash, ya, between the nation. Not anymore between the armies, but within the nation. The whole population get involved in the war. Dan poin berikutnya adalah keuntungan surprise and advantages of surprise, yang menyimpulkan bahwa siapa yang unprepared akan loss. Dan kesimpulan keseluruhan bahwa the coming war becoming the total war. Itu sebabnya pertahanan juga dibutuhkan pertahanan yang total atau total defense. Itu Julio Douhet. Berikutnya, pada kaji ulang Perang Dunia yang dilakukan oleh Amerika setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, mereka membuat kaji ulang tentang Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Salah satu kesimpulan yang ditulis dan yang menjadi catatan penting adalah yang ditulis oleh Jenderal Henry Arnold. Jenderal Henry Arnold ini istimewa sekali. Dia adalah Jenderal Bintang 5 US Army dan Bintang 5 US Air Force.
Bintang 5 bukan dari Pentagon, bintang 5 datangnya dari Kongres yang mewakili rakyat Amerika. Catatan pentingnya yang ditulis oleh Henry Arnold adalah, the next war will not start with a naval action nor by aircraft flown by human being. It might be very well start with missiles being dropped on the capital of a country, say Washington DC. Jadi dikatakan bahwa perang berikutnya tidak lagi dimulai dengan tembakan-tembakan meriam dan pesawat yang menyerang, tidak lagi. Justru dengan pesawat yang tidak dikemudikan oleh orang dan langsung kepada central of gravity, dikatakan di sini adalah the capital city, the capital of the country. Itu General Arnold pada tahun 1947. Berikutnya saya ingin memberikan beberapa ilustrasi dengan mengangkat catatan dari Giulio Douhet. Yang dikatakan oleh Giulio Douhet adalah yang unprepared is lost. Ada dua ilustrasi yang hendak saya angkat pada kesempatan ini. Yang pertama adalah tentang Pearl Harbor. Pearl Harbor ini sangat istimewa. Ini merupakan surprise attack. Ini merupakan serangan yang tidak pernah diduga. George Friedman dalam buku The Future of War mengatakan bahwa Pearl Harbor adalah the origin of American military failure. Pada waktu itu Amerika masih berhubungan diplomatik, formal international relationship standard, hubungan diplomatik dengan Jepang. Pada tahun 41, 7 Desember 1941, pada ketika Pearl Harbor diserang, belum ada produksi pesawat terbang yang mampu terbang dari Jepang ke Hawaii. Tetapi terjadi. Ternyata serangan itu berangkat dari kapal induk yang sudah berlabuh di Samudra Pasifik. Saudara-saudara sekalian, jadi Pearl Harbor itu adalah improbable, but nevertheless happened. Pearl Harbor membuat American military thinkers berubah pikiran dan mereka mengatakan bahwa ternyata perang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. It might be happen at any time and at any place. Itu nanti dijadiin iklan Coca-Cola. Saudara-saudara sekalian, ada kata-kata puitis ya, untuk dramatisasi dari surprise attack di Pearl Harbor itu ditulis oleh George Friedman. Dia mengatakan begini, as the American fleet sank, ya, pada saat kapal-kapal induk armada laut, angkatan laut Amerika tenggelam, an entire way of thinking about war sank with it. Maka tenggelam pula lah cara berpikir para American, pemikir-pemikir Amerika tentang perang. Ternyata terjadi. Nah, pada ketika itulah muncul pemikiran-pemikiran, tiga hal yang penting. Pada saat itulah muncul pemikiran-pemikiran tentang Air Defense Identification Zone. Mereka tidak zaman dengan daerah teritori, dia memerlukan ADIS. ADIS itu adalah beyond teritorial. Jadi alangkah naifnya kalau apabila sebuah negara memiliki wilayah udara kedaulatannya, kemudian didelegasikan kepada negara lain. Padahal dalam defense strategi, dalam defense tadi, justru beyond teritori. Untuk apa? Untuk membuat Air Defense Identification Zone. Untuk apa? Pemikiran-pemikiran yang meningkat setelah itu adalah tentang pemikiran-pemikiran tentang early warning system. Dan satu lagi adalah tentang identification friend and foe, ya, identifikasi apakah ini teman atau musuh. Kenapa? Karena pada kejadian Pearl Harbor sebenarnya sudah dideteksi oleh Letnan Kermit, perwira garnison yang bertugas di Air Defense Control Room. Dia sudah melihat, dia sudah mendeteksi. Tetapi dia bilang tenang aja, karena dia kira itu pesawat-pesawat Amerika. Jadi identification, friend and foe, tiga hal. Air Defense Identification Zone yang beyond territory, early warning system,
dan identification, friend and foe. 3 hal itu berkembang dari Pearl Harbor. Saudara-saudara sekalian, banyak juga yang mengatakan, oh bodoh banget ya, menggelar kekuatan di situ. No. Kejadian serangan surprise attack 7 Desember 1941, pada tanggal 1 Februari 1941, ada seorang Rear Admiral James Emerson. Dia adalah Panglima, ya, Commander US Navy Fleet, Panglima Armada Amerika Laut, Angkatan Laut Amerika, yang memprotes gelar kekuatan Angkatan Laut Amerika dari San Diego ke Hawaii. Dia memprotes karena dia mengatakan daerah itu rawan sekali dan tidak memiliki sistem pertahanan udara yang kuat dari serangan yang sangat terbuka. 1 Februari James Emerson dipecat, 7 Desember 1941 terjadilah apa yang disampaikan oleh Rear Admiral James Emerson. Itu Pearl Harbor. Berikutnya saudara-saudara sekalian, saya ingin mengangkat tentang 9/11. Kebanyakan orang mengatakan 9/11, tetapi aviation community selalu mengatakan itu 911, ya, karena radio teleponi, air traffic communication procedures tidak pernah mengatakan 11, selalu mengatakan 11, sehingga ada 2 terminologi yang berkembang, 911 atau 9/11. It doesn't matter. Apa yang terjadi di 9/11 dapat dikatakan sebagai the second Pearl Harbor. Apa yang disebut the second Pearl Harbor? The second surprise attack. Dan yang istimewa dari surprise attack kali ini adalah serangan tidak datang dari luar, tetapi dari dalam. Bahkan pilot-pilot kamikaze yang menerbangkan pesawat, menerjang Twin Tower dan titik-titik center gravity antara lain Pentagon dan sasaran Gedung Putih yang tidak sampai, itu dididiknya di Amerika, flying schoolnya di Amerika. Jadi itu sangat fatal. 911 telah membawa sebuah negara yang umurnya sudah ratusan tahun, terpaksa dia membuat satu institusi baru dalam jajaran birokrasinya yang berjudul Department of Homeland Security. Karena Pentagon ternyata tidak cukup untuk menjaga kemungkinan terjadinya surprise attack seperti 911. Pada waktu itu, 911 itu menjadi garapan dari CNN sebagai siaran langsung ke seluruh dunia. Semua orang menyaksikan. Dan judulnya ditulis oleh CNN, US Under Attack. Sama, Pearl Harbor pada waktu serangan sorti pertama, orang Amerika masih nonton dan tepuk tangan, dikiranya latihan. Setelah kedua dan ketiga, mereka baru sadar bahwa mereka diserang. 911 begitu juga. Kenapa? Pada 911, pada tahun 2001, itu 10 tahun setelah berakhir Perang Dingin, combat readiness dari US Armed Forces itu telah turun dari siaga 1 ke siaga 2 dan siaga 3, tergantung daerah cakupannya, sehingga mereka tidak lagi di kondisi alert 1 atau siaga 1, sehingga pesawat-pesawat terbang yang keluar dari track airways tidak di-intercept. Dia tidak siaga, no, dia siaga. Dia sudah menerbangkan beberapa fighter yang ditugaskan langsung untuk mengintercept beberapa pesawat dengan indikasi keluar dari jalur. Akan tetapi petugas air traffic control pada saat dikontak mereka mengatakan, oke, ini latihan atau beneran ya, dia bilang. Ya, sekali lagi ini unbelievable. Mereka nggak menyangka itu adalah surprise attack 911. Terpaksa negara yang sudah ratusan tahun umurnya menghidupkan sebuah birokrasi yang baru yang bernama Department of Homeland Security. Tidak itu saja, walaupun mereka sudah memiliki Federal Aviation Administration, mereka tetap ingin membentuk satu lagi institusi baru yang disebut sebagai Transportation Security Administration.
Itu sebabnya yang menyebabkan kalau kita ke Amerika, kita mendapatkan security check itu yang menyebalkan sekali. Itu kerjaannya Department of Homeland Security dan Transportation Security Administration. Tidak cukup dengan Department of Homeland Security dan Transportation Security Administration, mereka juga merestructuring air traffic control mereka menjadi Civil Military Air Traffic Flow Management System. Kenapa? Karena civil commercial aircraft telah menjadi the common threat yang memungkinkan digunakan oleh teroris untuk menyerang center of gravity Amerika. Saudara-saudara sekalian, begitu parahnya 911 ini sehingga negara Amerika, Kongres, membuat komisi 911 yang terdiri dari 10 orang anggota Republik, 10 orang anggota Demokrat. Mereka bekerja diperkuat lebih dari 100 para profesional dan bekerja selama 2 tahun. Apa yang dikerjakan? Mereka mengerjakan sampai 2 tahun dan kesimpulan yang dihasilkan adalah 2,5 juta lembar dokumen dan wawancara 1.200 orang di 10 negara. Mengapa mereka mengerjakan itu? Pada waktu Pearl Harbor is very easy things. Walaupun surprise attack, dia tahu yang nyerang Jepang, sikat Hiroshima Nagasaki, game over. 911 dia nggak tahu siapa ini. Walaupun pada akhirnya mereka berkesimpulan Al-Qaeda, tapi di mana Al-Qaeda? Non-state enemy. Dan seorang profesor di Montreal mengatakan bahwa Al-Qaeda itu kekuatannya di bawah kekuatan 1 batalion tempur marinir US Marine. Tetapi 10 tahun dia baru menemukan Osama bin Laden. Tetapi 2021 mereka terpaksa angkat kaki dari Afghanistan. Itulah perbedaan yang menyolok dari Pearl Harbor dan 911, walaupun dari platform yang sama. Who unprepared is lost. Saudara-saudara sekalian, slide berikutnya. Tantangan terbesar memang kemudian adalah tentang teknologi. Kemajuan teknologi luar biasa. Saya ingin mendramatisasi kemajuan teknologi. Ya, dalam salah satu aspek saja, yaitu tentang transportasi. Kalau kita berbicara tentang transportasi laut dan transportasi darat, itu umurnya udah puluhan ribu tahun. Tetapi kalau kita bicara tentang transportasi udara, dia baru dimulai pada tanggal 17 Desember 1903 saat Wright Brothers berhasil menerbangkan pesawat terbang yang pertama di Kill Devil Hill, North Carolina. Tetapi tanggal itu menjadi tanggal yang sangat bersejarah karena penerbangan telah merubah seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, usia jauh berbeda. Tetapi kemajuan teknologi di bidang penerbangan itu sangat fantastis, ya. 1903 Wright Brothers baru bisa menerbangkan beberapa meter tingginya dan beberapa meter kecepatannya. Tahun 69, hanya 66 tahun setelah itu manusia sudah bisa mendaratkan, membulankan orang di permukaan bulan. Pada tahun 1969 produksi pesawat tempur sudah bisa memproduksi SR-71 yang kecepatannya 3 kali kecepatan suara. Ya, kita bisa bayangkan bagaimana perbedaan kemajuan teknologi di bidang air and space. Nah, itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kemajuan teknologi sangat menuntut hubungan internasional yang mapan. Saya angkat di sini tentang KORUS, ya, Korea US Free Trade Agreement. Setelah 911, kita melihat kecenderungan bagaimana Amerika kesulitan tentang keuangan. Kenapa? Karena National Defense Budget
itu digunakan untuk Global Defense Operation. Titik mulanya adalah Pearl Harbor. Karena Pearl Harbor mereka sangat shock, mereka sangat traumatik, sehingga dia membangun kekuatan yang ugal-ugalan. Judulnya adalah Global Vigilance, Global Reach, Global Power. Inilah yang membuat Amerika kedodoran. Karena sekali lagi, National Defense Budget yang diperuntukkan untuk Global Defense Operation. Tidak ada pilihan lain kecuali mereka berhadapan dengan kesulitan keuangan, dan itu menuntut kerjasama internasional yang efektif. Saudara-saudara sekalian, KORUS ini, ya, Amerika itu defisit 18 miliar dolar setiap tahun, dan dia masih mengeluarkan 3,5 miliar dolar per tahun untuk troop deployment. Dan kenapa itu diterusin? Karena di dalam International Agreement KORUS ada Most Highly Classified and Sensitive Special Access Program, dan ada Sophisticated Top Secret Codeword Intelligence and Military Capabilities. Apa itu? Orang baru tahu setelah terbitnya buku FEAR yang ditulis oleh wartawan senior Bob Woodward yang sangat terkenal dengan kajian-kajian global strategi. Dia tulis di dalam buku itu bagaimana pada saat Donald Trump masuk Gedung Putih, dia bisnismen, jadi langsung dia inventarisir, mana nih, kita rugi nih, stop aja nih KORUS. Dia bikin konsep menghentikan kerjasama KORUS itu. Kemudian dilihat, itu harus di cross check, keputusan presiden harus di cross check, kemudian dilihat oleh Panglima TNI-nya, Joint Chief of Staff, dilihat oleh National Security Council dan sebagainya, kemudian surat itu diumpetin. Kenapa? Oke, slide berikutnya. Dalam buku FEAR, Trump in the White House, kemudian terungkaplah bahwa di dalam agreement KORUS yang lebih dari 10 tahun mengalami defisit tetap dilanjutkan karena ternyata ada apa? Ada masalah tentang defense agreement. Ada masalah tentang bagaimana menangkal kemajuan teknologi dalam persenjataan yang berkaitan dengan National Defense System. Saudara-saudara sekalian, ternyata Korea Utara memiliki ICBM, Intercontinental Ballistic Missiles, dengan nuclear warhead, dengan kepala nuklir, yang berkemampuan mencapai Los Angeles dalam 38 menit. Ya, ini ada di buku nih, bukan saya ngarang, ada di bukunya, nanti bisa dilihat di bukunya. Dan NORAD, ya, sistem defense system Amerika, itu baru bisa mendetek 15 menit setelah diluncurkan. Akan tetapi karena dia punya special access program dengan Korea Selatan, dia bisa mendapat bantuan, dia bisa mendapat relay information dari Korea Selatan dengan memberikan fasilitas deteksi hanya 7 detik setelah diluncurkan dari Korea Utara, yang membuat Amerika aman untuk bisa mengintercept ICBM pada saat diluncurkan dari Korea Utara. Ini adalah International Agreement dalam perspektif pengelolaan National Defense System yang terbungkus dalam perjanjian kerjasama antar dua negara. Mohon maaf Marskal, waktu Bapak tinggal 5 menit. Baik. Sorry, saya kalau cerita begini nih nggak bisa dikontrol. Terima kasih, sorry. Nah sekarang kita slide berikutnya. Gimana dengan ibu kota negara sekarang? Nah, tentang ibu kota negara jelas, ya, itu adalah center of gravity. Jelas kita memerlukan sistem pertahanan udara yang outward looking. Ya, tidak bisa lagi kita di dalam, tidak bisa lagi kita mengandalkan itu. Pelajaran terlalu mahal, kita bisa melihat tentang Pearl Harbor, kita tentang 9/11 dan lain sebagainya. Dan kita juga harus memiliki hubungan baik, harus memiliki international agreement yang
terbungkus di dalamnya tentang National Defense System dengan tentu saja berbagai poin-poin national interest dan national policy. Dan itu sebabnya maka semua negara, terutama negara-negara besar, walaupun sudah kuat, mereka tetap membangun sebuah aliansi, mereka tetap membangun sebuah fakta, mereka tetap membuat tentang sekutu dan lain sebagainya. Itu yang ingin saya sampaikan, dan saya ingin mengangkat kata-kata yang sangat canggih yang mengatakan bahwa a high standard of living, a rich culture, spiritual, political, and economic independence are not possible without full of aerial control. Ini adalah pemimpin Israel yang menulis ini. Dan kita sekarang sudah saatnya melihat ke Dirgantara. Kita harus melihat air and space sebagai the future of human life. Oke, nenek moyangku orang pelaut, tetapi anak cucuku adalah insan Dirgantara. Dengan demikian kita harus mempunyai ketahanan cerdas, national defense system yang benar-benar mengikuti perkembangan teknologi. Saya ingin menutup 1 menit aja, joke lagi, tadi kalau dia buka dengan joke lagi. Jadi di Amerika ada seorang anak muda yang marketingnya jago banget. Dia jual Coca-Cola, dalam 1 tahun itu di seluruh negara bagian melonjak tinggi. Sehingga pimpinannya tugaskan dia ke Arab untuk memasarkan Coca-Cola. 1 bulan dia dipecat. Kenapa? Karena dia mengandalkan iklan yang di Amerika, 1 gambar orang setengah mati, 2 gambar orang minum Coca-Cola, 3 gambar orang seger buger. Dia nggak tahu orang Arab bacanya dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Terima kasih. Selamat ulang tahun Lemhanas.